Oke. Oh, cek ini dulu. Cek nggak ada lah. Harus bersih kok. Cek satu, cek, cek satu, cek satu. Tuh kan nggak ada feedbacknya. Cek satu, kok nggak ada feedbacknya? Ada suaranya nggak? Cek, cek, cek satu, cek satu. Oh, baik. Cek satu, cek dua, cek tiga, cek empat. Cek 6, 7, cek 8. Kok di situ nggak ada feedbacknya? Iya. Cek, 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 cek. Apa ya? Yang kurang kah? Cek, 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 cek. Guys, ada suaranya nggak guys di sana? Soalnya biasanya ada feedback ini. Kalau ada suaranya. Apa yang kurang ya? Jatuh. Cek, cek. Ya, kalau kesiapannya kurang. Cek, cek. Kebanyakan cek, kebanyakan cek, kebanyakan cek, kebanyakan cek. Cek, kebanyakan cek, kebanyakan cek, cek, kebanyakan cek. Kebanyakan dicek, kebanyakan dicek, dicek, cek, cek. Cek, kebanyakan dicek, cek. Biarin dah. Setting dulu ke ini deh. Apa nih ya?
Cek, cek, cek. Cek, cek. Live 1. Ininya adakah ini? Cek satu, cek satu, cek satu. Ini masuk. Ternyata. Oke. Sebelum kita satu mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik. Jatuh dong. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ampuni hamba-Mu ini yang kurang kesiapan untuk boleh sabda di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan segala kesalahan hamba-Mu ini. Baik hamba-Mu ini lakukan sengaja maupun tidak. Biarlah Engkau memperkenankan kami, Engkau melayakkan kami, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami boleh layak masuk di hadapan-Mu Tuhan. Masuk ke dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, jadikan Tuhan. Demi nama Yesus kami katakan iblis setan, kelemahan tubuh, sakit penyakit, sombongan, kegagalan, perasaan hati, kebalan, tidak bersungguh-sungguh, demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam saat teduh ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu
dan ku tak mengerti semua jalanmu. Kini ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kami menyembah-Mu, haleluya, sebab Engkau yang setia, segala rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Dulu ku tak tahu Tuhan, ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Benar kami merasakan, kami melihat jangan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas
segala yang telah Engkau perbuat bagi kami. Syari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau itu penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau jawaban
beban hidup kami. Bersama Engkau hati kami damai. Walaupun hidup sekarang tidak menentu Tuhan, tapi masih ada yang satu yang kami andalkan, itu Engkau Bapa. Sebentar kami akan membaca dan memperdengarkan firman-Mu. Biarlah itu dapat menguatkan dan meneguhkan hati kami. Lebih lagi pengenalan kami akan Engkau, sehingga melebihi segala apa yang kami hadapi di dunia ini. Engkau yang memampukan kami. Pengenalan kami semakin dalam akan Engkau, Yesus. Diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Amin. Nah, Tuhan, Kau yang selalu menempa kami, agar iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih. Tiada lagi yang dapat kami andalkan selain Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Maha Kuasa, Kuasa, Kau berkuasa. Bapa yang kekal dan abadi, Kau Bapa yang mulia, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur Kau yang menghiburkan sedih. hati kami yang luka, Mengimbangi duka dengan hati kami yang kosong, suka, dan hati kami yang susah. menghibur yang Begitu baiknya Engkau, kasih setiamu, penyertaan, panjang sabarmu atas kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti firman-Mu berkata, hati kami tenang seperti aliran air. Hati kami damai dan sejahtera ketika kami menikmati hadirat-Mu, menerima kasih dan setia. Terima kasih.
Bapak, sebentar kami akan membaca dan memperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang adalah Engkau sendiri itu dapat kembali meneguhkan kami, menguatkan hati kami dalam menghadapi alur hidup yang sudah tidak menentu ini, Tuhan. Biar Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan rema di dalam hati kami, sehingga dengan adanya itu kami semakin takut akan Engkau Bapa. Dalam arti kata, kami semakin dalam pengenalan kami akan Engkau, sehingga kami boleh belajar mengaplikasikannya di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu, kami batalkan, kami hancurkan perasaan hati, kesombongan, suam-suam kuku, demi nama Yesus. Kami batalkan, kami hancurkan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Tak terasa sekarang sudah tanggal 30 September 2024. Besok sudah mau masuk ke bulan Oktober ya. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin 2 hari kalau nggak salah ya. Saya tidak saat teduh, murni memang kesalahan saya karena saya memprioritaskan pekerjaan saya di atas saat teduh. Makanya saya minta ampun sama Tuhan. Makanya saya mulai saat teduh dengan iman pada pagi hari ini. Walaupun sebenarnya pekerjaan saya tetap deadline, karena pekerjaan saya deadline-nya tiap akhir bulan. Mengapa tiap akhir bulan? Karena pekerjaan saya kan selain ada freelancer, pekerjaan utama saya juga sebagai penulis novel online. Penulis novel online itu harus mempublish biasanya di 1 bulan kan ada 30 hari, 31 hari, 28 hari. Nah, sebelum awal bulan itu saya harus mempublish 1 bulan ke depan, sehingga saya tidak tergesa-gesa gitu saat mau ngapa-ngapain yang lain, mau melakukan freelancer yang lain kah atau apa. Jadi 2 hari kemarin itu saya minta ampun sama Tuhan, saya lebih memprioritaskan pekerjaan saya, tetapi saya berjalan dengan iman sehingga di atas pekerjaan saya masih pada saat ini Roh Kudus memampukan saya untuk kita boleh bersama-sama saat itu. Oke, kita baca sekarang tanggal 30 September 2024. Untuk perjanjian lama kita baca dari Yesaya pasal 19, 20 dan 21. Untuk perjanjian baru kita baca dari Efesus pasal yang kedua. Kan 2 hari aja saya udah ketinggalan jauh kan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yesaya pasal yang ke-19. Kecil banget. Ampun saya. Tumpang minum dulu ya guys, aus guys. Para mudia, Rizky Yunika, Wandi, Gege Gashin, Rama Kapri, Victory Boy. Welcome. Haleluya. Oke. Ultra Mile, welcome. Yesaya pasal yang ke-19. Ucapan ilahi terhadap Mesir.
Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendari awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta Allah. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terus-terusan akan berbau busuk. Dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelaga dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerjaan upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dulu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala? Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol, para pembesar Memphis sudah terpedaya, para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada pembatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas. Maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka.
Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Sebelum lanjut ke pasal 20 dari kitab Yesaya, berkat yang saya dapat dari pasal 19, Mesir dan Asyur ini perlambangan dari orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam konteks zamannya Nabi Yesaya berarti orang-orang yang belum mengenal YHWH, Tuhan semesta alam Allah Israel. Sehingga Tuhan sendiri menyampaikan kepada Yesaya, nanti akan ada zamannya orang Mesir, orang Asyur yang tidak mengenal aku akan berbalik menyembah kepadaku. Dalam arti orang dunia, perlambangan dunia akan menyembah kepada Tuhan. Nah, dalam konteks kita zaman sekarang itu terjadi, teman-teman. Walaupun di dunia yang tak menentu ini, walaupun dosa itu semakin menyebar dengan tidak tahu malu, semakin transparan, semakin terbuka, tetapi firman Tuhan berkata, kasih daripada Tuhan juga semakin berlimpah-limpah. Roh Kudus yang diturunkan ke dunia juga semakin berlimpah-limpah, sehingga juga kita semakin melihat banyak bangsa-bangsa yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan juga telah mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga kalau kita lihat, kita baca, kita dengar juga teman-teman, banyak saudara-saudara kita dari suku Nebayot juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menerima Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh. Betapa kita bersyukur kita melihat hal itu. Tetapi ada juga bagian kita, teman-teman, kita harus hidup di dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, melebihi dari mereka. Kenapa? Karena ketika mereka lahir baru, mereka pasti akan melihat karakter orang Kristen yang mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh benar nih, karakter orang Kristennya ini mengikuti teladan Yesus Kristus. Aku harus lebih lagi dalam mengikut Tuhan, sehingga kita sama-sama diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, karena pasti mereka akan melihat yang kelihatan, yaitu orang Kristen itu sendiri. Janganlah kita menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat bagi mereka yang baru diselamatkan. Lanjut ke pasal 20 daripada kitab Yesaya. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, lalu berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia,
Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata kepada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Nah, jadi berkat di Yesaya pasal 20 ini, konteksnya itu pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel ini kan dikeroyok, bukan bangsa Israel tetapi bangsa Yehuda yang ada keturunan Daud di dalamnya itu dikeroyok oleh bangsa Asyur dan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini mengandalkan bangsa Mesir sebagai pegangannya atau tandemannya gitu. Nah, Tuhan itu kan Tuhan yang penjemburu ya. Ia mau ia diandalkan di dalam setiap waktu. Ia mau hubungannya dengan ciptaannya itu erat. Makanya akhirnya Tuhan itu mengirimkan ketetapannya kepada Nabi Yesaya. Nah, dalam konteks hidup kita, apa sih hubungannya? Apa sih relevansinya di dalam hidup kita? Relevansinya itu ya seperti contoh ya, saya kemarin 2 hari lebih memprioritaskan pekerjaan saya dibanding Tuhan. Akhirnya karena ya mungkin itu kesombongan saya, karena itu motivasi saya yang salah, sehingga kepala saya pusing tuh 2 hari kemarin. Tuhan menegur saya melalui hal itu, dan Roh Kudus mengingatkan saya kembali sampai kepada detik ini, pagi hari ini. Ya, kamu kalau mengandalkan aku, ya kamu gak akan ada efek sampingnya daripada kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Toh apa gunanya kalau kamu cari duit tetapi kamu tidak sehat gitu. Tuhan bilang itu sama saya gitu. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya masih mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran saya masih pikiran yang dulu. Ampuni saya Tuhan. Nah, makanya kembali ini saya ditegur, saya kembali diingatkan. Ya mungkin teman-teman begitu, lebih baik lagi mungkin teman-teman tidak mengalami hal yang seperti itu. Jangan sampai ditegur Tuhan dulu seperti bangsa Israel. Karena melalui ini juga, kalau teman-teman simak, teman-teman baca, teman-teman dengar, karena bangsa Israel meminta, orang lain itu juga mengalami kegagalan. Nah, akhir-akhirnya orang itu gagal, orang itu melihat, oh gara-gara si Rinaldi nih, gue jadi gagal, akhirnya kita jadi batu sandungan. Nah, itu kan gak mempermuliakan nama Tuhan ya. Orang si Rinaldi, orang Kristen ini, gara-gara dia minta tolong bantuan gue jadi gagal nih. Nah, jangan sampai kita mengalami seperti yang bangsa Israel alami. Cukuplah saya mencari pelajaran bahwa ketika kita memprioritaskan hal lain di luar Tuhan, kita akan pasti menerima konsekuensinya cepat atau lambat. Puji Tuhan kalau kita mengalaminya konsekuensi
cepat karena kita sendiri yang mengalaminya. Orang lain tidak mengalaminya, kita tidak menjadi batu sandungan, entah anak cucu cicit kita nanti tidak mengalaminya. Tetapi lebih parahnya kalau konsekuensinya dialami seperti yang Daud alami. Dia nggak mengalami konsekuensi daripada dosa, tetapi anak cucunya yang terus berperang, memperebutkan kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini juga kenapa sih kok Tuhan menggunakan Nabi Yesaya sampai telanjang-telanjang gitu? Itu bukannya Nabi dipermalukan ya? Nah, saya mengambil sudut pandangnya seperti ini. Bukan maksud Tuhan untuk mempermalukan orang pilihannya, tetapi itu untuk mengajarkan kita bahwa yang benar tanah neg. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma itu Edom ya. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal masih lam. Arabia itu berarti Arabia itu berarti Arab ya teman-teman. Arab itu adalah keturunan Ismail. Nah, karena janji Tuhan juga kepada Ismail menjadikan Ismail bangsa yang besar, sehingga Tuhan menepati janjinya. Cuma yang mendapat janji untuk oleh semua bangsa akan diberkati itu adalah kepada Ishak, yaitu kepada Israel, bukan kepada Ismail dan keturunannya. Asal itu. Sehingga kalau teman-teman lihat sekarang, bahkan zaman dulu peperangan Arab ini selalu ada perang ya dengan pedang, karena teman-teman lihat mungkin dari zaman Khalifah apa dilawan sampai mereka ekspansi, selalu mereka melakukan segala sesuatunya dengan kekerasan, dengan peperangan. Jadi oleh karena apa yang mereka lakukan sendiri, sehingga keturunannya sampai dengan sekarang itu menjadi sedikit. Itu telah dinubuatkan sejak untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelum lanjut ke pasal berikutnya, kok gelap. Ini kebiasaan nih, TikTok nganggapnya
karena nggak ada gerakan. Jadi haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan tolong. Oke, lanjut aja lah ya. Jadi kembali kita tidak boleh sombong. Oke, wifi gratisan ya teman-teman. Oh haleluya, Kau sungguh amat baik Tuhan. Oke. Kita lanjut ya. Walaupun di TikTok yang masih error, tapi saya akan tetap lanjut aja. Ayat yang ke-11 dari 2 Efesus. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga negara Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13 dari 2 Efesus. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, jadi kemarin saya nonton di YouTube, kan banyak oknum-oknum ya yang selalu mempertanyakan iman kita Kristen dalam konteks